Salam kenal, salam bahagia. Saya Indah Iswati SPD MM. Saya kebetulan dipercaya sebagai Kepala Sekolah TK Nusa Bakti yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba Ujung, Raja Wali kilometer 5,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai seorang pendidik dan seorang kepala sekolah, kita wajib memahami tentang apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Yang pertama, apa itu kurikulum? Secara umum diklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogik dan panduan asesmen. Komponen-komponen tersebut dapat digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak atau murid, mulai dari kemampuan atau kompetensinya, apa yang dimiliki murid atau harapan masa depan anak itu sendiri, dan bagaimana cara mereka mewujudkan masa depannya. Maka menjadi jelas bahwa murid menjadi acuan kurikulum itu sendiri, memberikan kemerdekaan dalam belajar dan yang sesuai dengan minat dan bakat anak adalah pengembangan kurikulum yang sangat efektif. Dengan demikian, kita maknai kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman belajar siswa yang dibentuk dari awal hingga akhir dalam menempuh suatu pendidikan atau menempuh pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Kurikulum sangat kompleks dan multidimensi, atau bisa dikatakan sebagai nafas pendidikan. Yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah? Saat ini hidup pada anak-anak atau peserta didik kita hidup pada keadaan yang berbeda, kondisi dan zaman yang berbeda pula. Cara berkomunikasinya tidaklah seperti kita dulu. Cara belajar juga sudah berbeda. Cara mengenal lingkungan, pengetahuan, dan sesuatu juga sudah berbeda. Tentu hal-hal tersebut sangatlah berbeda dengan zaman kita dahulu. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum sudah dirancang oleh pemerintah pusat, tapi sekarang kita diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulum sendiri. Tentunya kurikulum yang harus disesuaikan dengan lingkungan satuan pendidikan kita sendiri. Misal keadaan pendidikannya, muridnya, dan lingkungannya. Apakah satuan pendidikan tersebut terletak di lingkungan pasar, perkebunan, pertokoan, perumahan, dan lain sebagainya, sehingga akan menimbulkan perbedaan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Hal ini tentu akan mempengaruhi hasil pembelajaran anak. Maka dari itu, kurikulum dari pemerintah harus melalui proses adaptasi lebih dahulu. Tentu adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid atau kita kenal dengan KOSP. Mari kita saksikan video sebagai berikut. Semua masih semangat? Masih semangat? Biasanya jam-jam rawan ya Bun, refleksi yang tadi ya, ngantuk sekali, memang jamnya rawan. Baik, kebetulan saya dipercaya untuk menyampaikan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan yang sekarang, karena kita sesuai dengan temanya ya, penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Biasanya kita sudah banyak mengenal ya, cara belajarnya, cara memandang dirinya, dan lingkungannya juga sesuatu sangat berbeda dengan apa yang kita alami waktu itu. Kalau dulu kita nggak mengenal namanya, tahun yang lalu sekolah pakai HP disita, sampai lulus baru dikeluarkan. Sekarang enggak, sekolah harus punya HP. Jadi pengeluaran kita tambah ya Bu. Karena apa? Harus mengadakan HP untuk belajar. Gitu ya. Dan adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Itulah yang dimaksudkan kenapa kurikulum perlu
berubah. Kira-kira cocok nggak Bu? Kalau kurikulumnya yang masih zaman dulu dipakai zaman sekarang? Betul, karena apa? Zamannya sudah zaman modern, semua serba IT. Ya, kita akan mengenal dunia luar pun dengan telunjuk aja sudah kita tahu. Baik, lanjut masuk lagi di kurikulum merdeka atau biasa kita sebut dengan UMAR. Sedangkan K13 saja baru kita pahami, betul nggak? Mari lagi kita ke sini. Tapi kalau kita sudah terjun ke sana mempelajari selama 1 tahun ini, kami dengan teman-teman, ternyata lebih enak kurikulum yang sekarang. Karena kita tidak dituntut ini itu, karena kita punya otonomi penuh untuk menentukan kurikulum kita. Nanti kita akan bahas ke sana pendidikan. Jadi kurikulum sebaiknya kan ada sih, kita pernah ditanya berapa kali melakukan evaluasi kurikulum dalam 1 tahun. Ada nggak itu pertanyaan? Ada kan? Kalau nggak pernah tetap diisi 2 kali dalam 1 tahun ya Bu. Padahal besok dimunculkan lagi kurikulumnya itu ganti angka tahunnya saja ya. Nah itulah Bunda, itu saya yakin betul karena ini pembelajaran ya. Terus mari kita belajar bersama menyusun kurikulum ini Bu. Kita sama-sama belajar menyusun kurikulum. Kurikulum dulu kita kenal dengan biasanya apa? TSD tadi sudah disebut ya. Nah sekarang kita dikenal dengan kurikulum merdeka atau kita biasanya enak dengan kalimat UMAR gitu aja. Jadi nggak asing lagi. Dulu saya juga asing UMAR apa? UMAR katanya. Iya, malu coba bertanya saya. Kita ya. Nah, kalau sekarang kita dipermudah pun. Capaian pembelajaran sudah dibuat oleh pemerintah. Lihat di keputusan ini ada di lampiran paling belakang. Di sana capaiannya ada capaian jati diri, terus nilai moral agama dan STEAM. Mungkin nanti kalau ada salah ya teman-teman saya bisa diluruskan. Kemarin ada perubahan STEAM itu apa gitu, ada perubahan C. Ya. Nanti kalau kita menyusun kurikulum merdeka banyak dilibatkan di sana. Nah itu kalau bisa disesuaikan visi misinya. Tentunya tidak sembarangan kita mengubah visi misi itu. Terima kasih. Setelah kita menyimak video tadi, kita dapat menentukan rencana tindak lanjut apa yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Silahkan teman-teman menyusun KOSP-nya sendiri sesuai dengan perkembangan dan lingkungan yang ada di sekolah masing-masing. Sampai ketemu kembali. Salam bahagia. Sampai jumpa dalam materi yang berbeda. Salam.